Kembali lagi bersama saya Govino dalam channelku tutorial. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab baru mengenai matematika umum tentang integral fungsi. Ini adalah bagian yang pertama ya, tentang definisi atau konsep dari integral itu sendiri. Jangan di skip teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk belajar. Oke teman-teman, kita akan mulai pelajaran bersama-sama. Jadi integral ini intinya adalah kebalikan dari turunan. Oke teman-teman ya, jadi integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi integral itu didefinisikan sebagai menentukan suatu fungsi yang sudah diberikan turunannya ya, diperkenalkan oleh Leibniz ya. Nah, notasi integral secara umum adalah seperti ini. Jadi kita punya fungsi, ini integral tandanya, lalu kemudian fungsinya di belakangnya diberikan dx ya. Nah, itu nanti akan menjadi fungsi itu plus c ya, seperti itu. Jadi nanti intinya hanya rumus ini aja teman-teman. Nah, rumus dasarnya atau rumus intinya itu seperti ini. Kalau untuk pangkatnya atau n-nya tidak sama dengan min 1, maka integral dari k x pangkat n dx itu akan menjadi k per n plus 1 x pangkat n plus 1 ya, plus c. Sedangkan kalau n-nya sama dengan min 1, maka nanti akan menjadi k per x dx. Nah, ini akan menjadi k kali ln x plus c. Ln itu logaritma natural ya. Oke, ini pengertian dasarnya teman-teman. Oke, kita coba di beberapa contoh soal. Jadi misalkan kita mau membuat integral dari fungsi ini ya. Jadi ini saya jabarkan semua soalnya. Ini paling sederhana teman-teman. Jadi dari fungsi ini teman-teman sudah bisa menjadikan ini sebagai bentuk pangkat. Dan ini 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x pangkat 1 min 5 ya, x-nya nggak ada. Nah, ini langsung nanti rumus turunannya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 tambah 1, x-nya juga dipangkatin 3 tambah 1. Jadi ini sama ini mesti sama teman-teman. Nah, ini terus kemudian 3 per 2 tambah 1, x-nya juga 2 tambah 1. Kemudian 2 per, ini kan x pangkat 1 ya teman-teman. Jadi di sini akan ada 1 tambah 1, x-nya juga 1 tambah 1. Sedangkan kalau 5 saja dia akan menjadi 5x. Nah, jangan lupa di belakang akan ditambahkan dengan plus c, konstanta. Nah, ini 4 per 4 berarti menghasilkan 1, x pangkat 4. Lalu kemudian ini 3 per 3 itu juga x pangkat 3. Kemudian 2 per 2 itu 1 juga, x pangkat 2 min 5x plus c. Jadi tekniknya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang penting adalah menjadikan dalam bentuk pangkat saja. Nah, kemudian misalkan soal ini ada beberapa yang pangkatnya masih belum jelas. Ini saya mungkin jabarkan di sini dulu. Jadi ini saya ubah menjadi bentuk integral 4x pangkat 3 plus 3x pangkat min 5 plus 2x pangkat min 1 min 7 ya, dx. Nah, ini nanti seintegralnya akan menjadi 4 per 4 x pangkat 4 plus 3 per, ini min 5 ditambah 1 jadi min 4 x pangkat min 4 juga. Lalu ini 2 per, ingat ini pangkat min 1 ya. Kalau 2 pangkat min 1 nanti ini saya tulis dulu aja, 2 per 0 ya, 2 per 0 x pangkat 0 ya, min 7 x plus c. Nah, cuman ini ada yang harus diubah nanti. Jadi ini akan menjadi x pangkat 4 min 3 per 4 x pangkat min 4. Nah, ini itu akan menjadi 2 kali ln x ya. Lalu kemudian min 7x plus c, seperti itu ya. Oke, jadi yang penting menjadikan dalam bentuk pangkat dulu. Misalkan ini akar 3 akar x maksud saya. Nah, ini sama aja 3x pangkat setengah plus, ingat-ingat ya, ini x pangkat setengah di bawah itu berarti bisa kita jadikan x pangkat min setengah plus 6 ya. Oke, saya tulis dx. Nah, ini berarti nanti akan menjadi apa teman-teman? 3 per setengah ditambah 1 itu 3 per 2, x-nya juga pangkat 3 per 2, lalu plus, anggap aja ini konstanta di depan ini 1 per min setengah kita tambah 1 itu jadi plus setengah, x-nya juga pangkat setengah, kemudian 6-nya kita berikan x ya, plus c. Oke, ini tinggal kita rapikan teman-teman. 3 dibagi 3 per 2 itu sama aja 2 x pangkat 3 per 2 plus 1 dibagi setengah itu 2 x pangkat setengah plus 6x plus c. Nah, biasanya kalau soal awalnya bentuk akar, ini akan kita jadikan bentuk akar lagi.
Jadi X pangkat 3 per 2 itu X pangkat 1/2, kita bisa jadikan X akar X, lalu kemudian ini 2 akar X plus 6X plus C. Oke ya, seperti itu. Sedangkan yang ini juga sama ya, ini adalah integral X pangkat min 3 dx. Jadi ini akan menjadi 1 per min 3 ditambah 1 itu min 2, X pangkat min 2 min 3X ya, plus C jangan lupa. Berarti ini akan menjadi min setengah X pangkat min 2 min 3X plus C. Atau mungkin supaya pangkatnya kembali ke positif, ini bisa kita jadikan 2X kuadrat di bawah, lalu baru min 3X plus C. Seperti itu ya. Itu konsep integral rumus dasarnya. Oke. Kita lihat di contoh yang lain. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ini perlu kita gambarkan dulu. Jadi ini ada beberapa model. Nah, ini kita perlu menjabarkan dulu. Jadi ini, teman-teman, ini bisa kita kalikan ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita kalikan. Ini menjadi integral berapa? X pangkat 3 dikalikan 4 per X kuadrat itu akan menjadi 4X saja, plus X pangkat 3 dikalikan ini akan menjadi X kuadrat saja ya, dx. Nah, dari sini bentuknya baru kita integralkan 4 per 2 X pangkat 2 ya, pasti teman-teman sudah lancar. Ini 1 per 3 X pangkat 3 plus C ya, atau dia menjadi 2X kuadrat plus 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Oke ya, seperti itu. Kemudian, nah ini perlu kita jabarkan dulu ya teman-teman. Jadi X kuadrat min 1 kalau dikuadratkan itu akan menjadi X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Nah, kalau dibagi X pangkat 2 itu bisa kita anggap di sini jadi X pangkat min 2 ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi ini belum kita integral loh ya. Kita masih kalikan dulu, menjadi X kuadrat min 2 X pangkat 0 plus 1X pangkat min 2 dx. Oke. Nah, di sini kita akan jadikan sebagai 1 per 3 X pangkat 3 min 2X plus 1 per min 2 ditambah 1 itu min 1 X pangkat min 1 plus C. Ya, kita tinggal rapikan menjadi sepertiga X pangkat 3 min 2X min 1/X ya. Oke, gini aja teman-teman. Oke, satu lagi contohnya kita jabarkan dulu. Ini X dikalikan X kuadrat plus 2X plus 1, lalu kita kalikan lagi dengan X pangkat min setengah ya teman-teman. Oke, dx. Nah, ini akan menjadi X dikalikan X pangkat min setengah itu berarti X pangkat setengah saja ya. Jadi ini nanti langsung saya jabarkan, X pangkat setengah dikalikan X pangkat 2 jadi X pangkat 2 setengah atau 5 per 2. Lalu kemudian 2X dikalikan X pangkat setengah jadi X pangkat 3 per 2. Lalu kemudian X pangkat setengah dx ya. Oke, ini akan menjadi 1 per 5 per 2 ditambah 1 itu 7 per 2, X pangkat 7 per 2 plus 2 per 5 per 2, X pangkat 5 per 2, lalu kemudian plus 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2 ya, plus C. Nah, ini paling tinggal kita rapikan saja. Ini menjadi 2 per 7 X pangkat 7 per 2 plus 4 per 5 X pangkat 5 per 2 plus 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C ya. Nanti kalau memang harus dirubah ke akar lagi, kita bisa ubah ke akar. Oke, seperti itu. Kemudian misalkan dia masih berupa fungsi pangkat sederhana ya. Kalau ini merupakan fungsi misalkan K dikalikan fungsi U pangkatkan N, itu nanti hasil integralnya menjadi K per N plus 1 X pangkat N plus 1 ya. Kemudian kita masih kalikan dengan U 1 per turunan ya, itu yang penting teman-teman, nanti plus C. Nah, kita asumsikan dengan R-nya tidak sama dengan min 1 pangkatnya. Kalau sama dengan min 1 nanti ada sedikit perbedaan. Oke, misalkan kita coba di contoh ini. Nah, ini gampangnya seperti ini teman-teman. Ini kan ada X plus 2 nih. X plus 2 ini merupakan fungsi ya. Nah, X plus 2 ini kita simpan di orean dulu ya. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita mencari turunannya itu adalah 1 ya. X diturunkan 1, 2 diturunkan 0. Nah, berarti kalau hasil integralnya ini adalah di sini dianggap angka 1 ya. Ini akan menjadi 1 per 6 ya, 5 plus 1. Lalu X plus 2 nya itu juga kita pangkatkan dengan 6 ya, jadi sama sepertinya, cuman habis ini kita masih kalikan dengan 1 per turunan
Nah, ini turunannya kebetulan 1. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi ya sudah, hasilnya setelah 6x plus 2 pangkat 6 plus C. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau jabarkan pangkat 5 ya silahkan. Tapi ini akan jadi ribet sekali ya. Oke, nah di sini juga sama. Ini kan sama aja dengan kita bilang sebagai integral 4x plus 3 pangkat 1/3 ya. Nah, dengan demikian ini akan menjadi, nggak baca ini 1 per ini ditambah 1 itu 4/3. Lalu kemudian 4x plus 3 nya juga akan dipangkatin 4/3. Dan kemudian kita kalikan dengan 1 per turunan. Turunannya 4x plus 3 itu adalah 4 ya teman-teman. Jadi ini 1/4. Oke, dari situ kita jadikan sederhana, 1 dibagi 4/3 itu 3/4. 3/4 dikalikan 1/4 jadi 3/8 kalikan 4x plus 3 pangkat 4/3. Seperti itu ya. Plus C, jangan lupa. Oke. Nah, oke. Satu lagi akan seperti ini. Dx per x plus 3 di akar. Ini sama aja dengan apa teman-teman? Ini sama aja dengan x plus 3 pangkat min setengah ya. Oke, dx. Oke. Ini kalau diturunkan 1 ya. Jadi ini integralnya menjadi 1 per min setengah ditambah 1 itu setengah. Lalu kemudian x plus 3 nya juga pangkat setengah. Lalu kemudian kita kalikan 1 per turunan. Turunannya juga 1. Sehingga ini nanti akan menjadi 2 kali x plus 3 pangkat setengah plus C. Atau mungkin kita bisa bentuk sebagai 2 akar x plus 3 plus C. Oke, ini beberapa konsep dasar integral dan soal-soal dasarnya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.